Kamu ini kalau ngaji boleh, tapi mikir-mikir juga. Usia sudah semakin tua, kantong selalu kosong, umur bertambah, jomblo kelamaan. Nggak bahaya tak? Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, kadang kita ini sudah berusaha sekali mencari harta, mencari dunia, susah payah pagi, siang, sore, tapi sulit sekali dapat uang. Ada sebagian orang kok kayak mudah banget, duduk sebentar, ketemu, cocok, hasilnya bagus. Nah, yang seperti ini adalah keinginan Allah. Allah memperpanjang usiamu karena Allah masih ingin kamu bertobat kembali kepada Allah. Allah mampu menarik nyawamu, bisa. Banyak orang yang usia di bawah kamu lebih dahulu meninggal. Tapi kalau saya ditanya kenapa kok usia saya masih ditambah sama Allah, karena Allah masih menunggu kamu untuk bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi talibul ilm, penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah manqabah azimah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa sungguhnya duduknya kita bersama-sama pada malam hari ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Tidak, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan Allah mengangkat derajat kita. Dan kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Bisa jadi pulang dari majlis ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita. Yang tadinya punya utang, utangnya kebayar. Dan ini sesuatu yang berdalil, bukan hanya ucapan biasa. Orang yang menuntut ilmu itu dipermudah segala urusannya. Bahkan malaikat, kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Jadi bisa jadi ketika kita pulang dari tempat ini segala urusan kita dipermudah karena duduknya kita pada malam hari ini. Ada sebagian di antara kita mengira bahwa sungguhnya memang pandainya kita, pintarnya kita, atau memang lagi nasib baik saja. Padahal tidak. Karena usaha kita mau mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mempelajari Al-Quran, mendengar sirah nabawiyah, mendengar hadis-hadis Rasulullah, kemudian mentadabburi Al-Quran, bersilaturahmi satu sama lain, itu penyebab Allah mempermudah segala urusan kita. Di dalam hadis diceritakan ada adik sama kakak. Si kakaknya ini rajin berbisnis, sementara adiknya setiap hari hanya hadir di majlis-majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya kalau enggak ngaji, zikir, ibadah, belajar sama Nabi. Sementara kakaknya berbisnis, saatnya ngaji, tapi dia orang yang sukses di dalam perekonomian pada masa itu. Sehingga satu waktu si kakak datang kepada adiknya dan memberikan nasihat. Wahai adikku, kamu ini kalau ngaji boleh, tapi mikir-mikir juga. Usia sudah semakin tua,
ya, kantong selalu kosong, ya, umur bertambah, jomblo kelamaan, nggak bahaya ta? Si kakaknya mengatakan kepada adiknya, wahai adikku, sekarang masanya kamu untuk mencari uang, ikhtiar. Dan ini juga bukan sesuatu hal duniawi. Ini juga sesuatu yang bisa menyampaikan engkau kepada pahala yang banyak. Jangan dikira orang yang mencari uang itu bukan ibadah. Kata adiknya, kak, saya ini sudah terlanjur merasa nikmat hadir di majlis-majlisnya Nabi. Kalau memang kakak sudah tidak mau menanggung kehidupan saya, tidak masalah. Kakak urusi diri kakak, biar saya mengurus diri saya, tidak masalah. Saya tidak perlu terus-menerus diberikan uang atau diberikan harta atau diberikan makan. Saya sudah terlanjur cinta kepada Nabi, cinta kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kakaknya tersinggung, marah. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perihal tersebut kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, adik saya ini saya suruh bisnis tapi enggak mau. Maunya ngaji aja, maunya zikir saja, maunya ibadah saja, maunya belajar saja, maunya datang ke masjid saja, mendengar ya, fatwa-fatwamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan kepada orang tersebut, setelah orang tersebut mengatakan, berilah nasihat kepada adik saya ya Rasulullah, supaya dia mau berusaha juga mencari nafkah, mencari harta. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengucapkan satu kalimat yang singkat. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis ini, la'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, bisa jadi kamu ini sekarang bisnis lancar, sukses, orang semua mau jadi partner kamu, mau bekerja sama dengan kamu, bisnis kamu lancar, harta kamu mengalir, bisa jadi karena adik kamu yang selalu hadir majlis. Bisa jadi karena adik kamu yang selalu zikir. Bisa jadi karena adik kamu yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu setelah keluar dari rumah Rasulullah, dia panggil adiknya, mengatakan kepada adiknya, dek, kamu enggak usah bisnis lagi. Kamu partner saya saja. Kamu bagian ngetop Allah Subhanahu wa taala, saya bagian yang mencari urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, kadang kita ini sudah berusaha sekali mencari harta, mencari dunia, susah payah pagi, siang, sore, tapi sulit sekali dapat uang. Ada sebagian orang kok kayak mudah banget. Duduk sebentar, ketemu, cocok, hasilnya bagus. Nah, yang seperti ini adalah keinginan Allah, iradatullah. Bisa dibantu dengan apa? Hal-hal yang seperti ini, menuntut ilmu, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena la yaruddul qadha illa du'a. Ada namanya qadha muallaq. Qadha yang seperti ini bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan bantuan doa kita, zikir kita, menuntut ilmunya kita kepada ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau kita pulang dari majlis ini kita dapat kabar gembira di rumah kita. Kita mendapatkan kabar-kabar yang baik. Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita duniawiyah dan ukhrawiyah. Karena memang hal yang seperti ini adalah satu di antara banyak cara supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan tahun baru. Di bulan Muharram yang Allah haramkan bagi kita untuk melakukan dosa sebagaimana di bulan-bulan lain, akan tetapi di bulan ini jauh lebih dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan bahwa ada 12 bulan, Allah berpesan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian. Sayangi diri kalian.
cintai diri kalian. Sudah-sudahlah zalim kepada diri sendiri. Kita ini terkadang baik sama orang tapi zalim sama diri sendiri. Kita tidak fikirkan diri kita sendiri. Kita mengajak orang lain untuk menjadi orang yang baik tapi kita lupa diri kita sendiri dipenuhi dengan sesuatu yang rusak. Sombong punya kita. Hasud punya kita. Iri punya kita. Buruk sangka punya kita. Ya, menganggap orang lain lebih rendah dibanding kita, penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan di bulan ini, ingat itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sayangi diri kamu. Berapa tahun udah usia? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mau nunggu apa lagi? Allah memperpanjang usiamu karena Allah masih ingin kamu bertobat kembali kepada Allah. Allah mampu menarik nyawamu. Bisa. Banyak orang yang usia di bawah kamu lebih dahulu meninggal. Tapi kalau saya ditanya kenapa kok usia saya masih ditambah sama Allah? Karena Allah masih menunggu kamu untuk bertobat kepada Allah. Karena Allah menginginkan kamu memasuki syurganya Allah. Karena Allah ingin kamu mendatangi Allah dalam keadaan bersih. Makanya Allah tambah terus usia kamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan panjang usia untuk kita mengingat bahwa sungguhnya kita memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kembali kepada Allah seperti orang yang tidak punya dosa. Kata Nabi, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang kembali kepada Allah dari dosanya maka seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, ini kesempatan.